Al-a'maru suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal itu adalah gambaran ibarat jasad yang berdiri, dan rohnya adalah adanya sirrul ikhlas di dalam amal tersebut. Dalam hal ini Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan kepada kita tentang rahasia beramal, di mana orang beramal itu akan diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan bermanfaat amalnya apabila adanya keikhlasan dalam hati seseorang. Lalu ikhlas itu terbagi 3. Yang pertama, ikhlasul awam. Ikhlasnya orang-orang awam, yaitu ikhrajul khalqi min muamalatil haq ma'a talabil hudud ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Ikhlas orang-orang awam adalah ikhlas beramal karena Allah, tetapi ada tujuan untuk mendapatkan kesejahteraan dunia dan akhirat. Contohnya seperti dia beramal supaya badannya sehat, usahanya lancar, nanti kalau mati masuk surga, mendapatkan istana, bisa dapat bidadari misalnya. Nah, ikhlas semacam itu tingkatannya adalah ikhlas orang-orang awam. Yang ikhlas beramal karena Allah tetapi masih mengharapkan kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Ini ikhlas tingkat pertama. Yang kedua, ikhlasul khas. Ikhlas orang-orang khusus, yaitu ikhlasnya bermuamalah karena Allah tetapi masih mengharapkan sisi ukhrawi tanpa duniawi. Artinya dia beramal tapi masih ada keinginan, dia beramal karena Allah, tapi masih ada tujuan supaya nanti kalau mati bisa masuk surga dan bisa menikmati kenikmatan di dalam surga tanpa memperhatikan kepentingan duniawi. Nah, ini ikhlas tingkat kedua. Yang ketiga adalah ini ikhlasul khawas, ikhlas orang-orang tertentu, yaitu fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyah, yaitu ikhlas mereka adalah beribadah karena Allah, tidak karena takut neraka dan juga tidak mengharapkan surga. Mereka beribadah karena semata-mata tahqiqul ubudiyah, menyatakan bahwasanya mereka sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan. Maka ikhlas semacam inilah yang paling tinggi, yaitu ikhlas orang-orang khusus, orang-orang yang sudah menyatakan hak ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ibad, dengan ubudiyah. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad bukan dengan kedudukannya, bukan dengan keistimewaan yang lain, bukan, tetapi manakala Nabi Muhammad melakukan semua kegiatannya, semua ibadahnya itu karena semata-mata rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci zat yang telah mengisrokan hambanya. Ya. Hamba di situ adalah hak sebutan ubudiyah ataupun tahqiqul ubudiyah yang dilakukan dalam Nabi Muhammad SAW. Beliau beribadah, beliau berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena beliau merasa beliau sebagai hamba dan merasa bahwasanya Allah adalah Tuhannya
beribadah karena Allah, karena rindu kepada Allah, karena mahabbah kepada Allah, tidak mengharapkan surga dan juga tidak takut ke neraka. Oleh sebab itu, mudah-mudahan kita semua diberi keikhlasan, rasa ikhlas oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat riya, sifat ingin dipuji, sifat ingin dipandang, sifat ingin mendapat kedudukan di hadapan manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bertaufiq hidayah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.